Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat karena kita bisa berkumpul hari ini di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Tak lupa salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kelak kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu Mbak Zevanya Arum Lolita, betul ya? Iya, betul. Panggilannya Mbak Vanya. Mbak Vanya datang ke sini tujuannya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya? Iya. Ya. Janjian sudah berapa lama ya? Seminggu ya. Dan hari ini alhamdulillah bisa datang, bisa bertemu dengan kami. Dan tujuannya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Saya tanya dulu Mbak Vanya, apakah ada paksaan? Enggak ada. Dengan sendiri. Ya, sendiri, keyakinan sendiri ya? Betul. Baik. Kita bisa mulai ya, sudah yakin? Sudah siap? Sudah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertentangan di bawah ini, saya Zevanya Arum Lolita, lahir di Surabaya 2 April 1995, alamat di pekerjaan saya wira swasta, agama terdahulu saya Kristen, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 18 Agustus 2026, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Fanya ikuti saya pelan-pelan. Didengarkan baik-baik ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Masyaallah. Lanjutkan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selamat. Bismillah ya. Tenang ya. Ambil nafas. Selamat Fanya. Sudah lega? Udah. Gimana perasaannya?
plong jadi keinget aja dulu waktu sebelum kan memang udah dari tahun 2020 gitu. Buat izin pindah agama itu memang butuh waktu proses 6 bulan sampai diizinin sama ibu sama bapak. Sampai akhirnya mau proses ikrar ini, kedulan ibu nggak ada, makanya saya nggak jadi ikrar ibaratnya gitu. Karena kayak saya merasa kok saya mau ke arah yang baik tapi kok dikasih cobaan ibu nggak ada gitu. Jadi keinget lagi. Keinget ibu. Tapi waktu itu ibu sebetulnya sudah mengizinkan okay, gitu ya. Boleh gitu. Dan bapak juga bilang, ya kalau ini emang pilihanmu, bapak cuma berpesan kamu harus melakukan itu ya dengan baik, apapun itu kewajibannya, tanggungan dan lain sebagainya. Misalnya konsekuensinya kamu harus melakukan itu semua. Iya, betul. Ternyata 2000 dari 2026 ya ini baru mengikrarkan syahadatnya gitu. Pasti perjalanannya juga tidak mudah, makanya gitu ya. Dan sebelumnya Kristen, keluarga semua Kristen ya? Kristen semua. Gerejanya di mana, Mbak? Di Mawar Sharon. Oh, Mawar Sharon. Iya. GMS ya? Iya, GMS. GMS-nya mana? Kalau dulu kan cabangnya saya kan pindahan dari Jawa Timur. Iya, terus dulu dari yang di Jawa Timur, GMS-nya sana, yang di Surabaya, terus sekarang GMS-nya sini yang di Pakuwon. Kalau gerejanya iya, betul. GMS tuh ada di Pakuwon, JCM juga ya? Kalau GMS-nya sendiri sekarang cuma ada di Pakuwonnya aja. Iya, kalau dulu ada di jalan deketnya Lipo Plaza. Ya, tapi sekarang di situ tutup, di pusatinnya semua di Pakuwon. Di Pakuwon semua ya. Oke. Baik. Ya. Masih aktif sampai tahun kapan? Kalau udah lama enggak. Iya, udah lama enggak. Soalnya dari terakhir sebenarnya sebelum benar-benar diizinkan sama mama pindah itu saya udah ngikut beberapa kali pengajian sama teman saya kuliah dulu kayak di UGM kayak gitu sekali-sekali. Iya, terus memang udah pernah setahun pakai hijab juga. Maksudnya prosesnya memang pelan-pelan. Makanya sama mama itu mungkin anak ini emang beneran dilihatnya mungkin seperti itu, akhirnya terus diizinkan. Itu memang prosesnya 6 bulan sampai benar-benar terucap dari bapak sama ibu, boleh silahkan itu 6 bulan gitu. Terus semakin kesini kayak masih memantapkannya kayak aku bener nggak ya, aku salah nggak ya, kira-kira gimana orang tua atau lain sebagainya, itu masih memantapkan hati. Jadi konsekuensinya aku udah harus siap tanggung jawabnya itu tak mantepin dulu sampai akhirnya kemarin terus ketemu sama ini teman saya, aku nanya lagi istilahnya gimana sih gitu, misalnya karena kan salah nggak sih aku milih ini gitu ya. Setelah sekian panjang lagi saya mantep, ya unis akhirnya keputusan. Berarti ada proses belajar dulu, pengenalan ya tentang Islam gitu. Memang masih belum benar-benar baik, tapi pelan-pelan lah merubah dikit-dikit menuju gitu. ke arah itu. Iya, gitu betul. Ya. Apa yang menjadi titik balik Mbak Fanya akhirnya? Oh, ternyata memang Islam ini yang benar nih gitu. Ada nggak maksudnya yang membuat hati Mbak? Lebih ke tenangnya aja. Tenang. Iya. Terus jadi kayak mungkin lebih bisa memperbaiki secara waktunya itu tadi sih. Oh gitu. Iya. Nah, setelah ini kan berarti kan yang tadinya mungkin seminggu sekali ini jadi sehari 5 kali. Itu alasannya jadinya. Apa alasannya kenapa itu? Ya biar lebih tertib juga, biar lebih tenang juga. Terus mungkin dari doa-doa yang ada di agama Islam sendiri bisa membantu jalannya ibu sendiri gitu aja sih pikirannya. Ya. Baik. Artinya Mbak Fanya sudah yakin, sudah mantap bahwa ini adalah keputusan yang terbaik, yang tepat yang hak gitu yang Mbak Fanya pilih. Dan mudah-mudahan setelah ini Mbak Fanya bisa menjalankan tadi syariat, perintah yang ada dalam agama Islam. Itu pesan kami nanti tetap setelah masuk Islam ini bukan berarti Mbak Fanya bebas atau tidak ada ujiannya gitu ya. Sama seperti kemarin tahun 2020 ya, tadinya mau syahadat ternyata kok malah ibu dipanggil gitu ya, ibu ndak ada. Nah, setelah syahadat ini kemungkinan mungkin ada ujian-ujian lainnya gitu ya, tapi jangan sampai ujian itu menggoyahkan iman Mbak Fanya sendiri. Bahwa setiap kita ini diuji Mbak Fanya, pasti mau agamanya Islam, mau agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, pasti semuanya punya masalah dalam hidup ini. Gak ada orang hidup tidak punya masalah, tidak punya beban. Itu bukan beban ya, mungkin kewajiban gitu, itu tidak ada, pasti ada. Yang membedakan adalah bagaimana kita tetap memegang teguh iman kita dalam menghadapi setiap ujian dari Allah. Itu yang membedakan.
semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan kita di hadapan Allah tingkat takwa kita, iman kita, taatnya kita sama Allah. Baik lagi sama seperti Allah, apalagi ke Allah. Allah juga pengen tahu secinta apa sih kita, setaat apa sih kita sama Allah, sekuat apa sih iman kita. Ya dengan apa ditunjukkannya itu, ya dengan ujian itu. Sekuat apa kita bisa menjalani, dan sekuat apa kita bisa memegang teguh taat kita walaupun sedang dalam ujian. Itu yang membedakan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, supaya nanti Mbak Fanya tetap kuat gitu ya, apapun itu mungkin lebih berat dan lebih ringan, kita nggak ada yang tahu gitu. Kadarnya tiap manusia tuh beda-beda Mbak Fanya. Mungkin buat Mbak Fanya sesuatu itu berat sekali ya kan, mungkin buat orang lain justru nggak bisa menjalankan itu, tapi Mbak Fanya bisa gitu ya. Jadi nggak usah membandingkan ujian kita dengan ujian orang lain gitu. Nanti kita nggak, rasa syukur kita hilang nanti ya. Jangan sampai ujian yang satu itu menutup nikmat-nikmat yang lainnya yang sudah Allah berikan. Kadang kita fokusnya ke yang belum kita punya, padahal kita punya banyak sekali yang sudah Allah kasih gitu ya. Itu. Ini pesan saya ke Mbak Fanya terkhusus. Saya ikut senang, menangis dari tadi saya masuk ruangan sudah nangis duluan ya ternyata Mbak Fanya. Nangisnya nangis apa nih? Senang apa gimana? Akhirnya lega. Nangis lega. Alhamdulillah. Silakan bisa ditanda tangan. Di sini ya Mbak Fanya, separuh kena materai, separuh kena kertasnya. Oke. Namanya di atas garis. Oke, siap. Selesai juga. Ya, satu lagi. Oke, aslinya memang Surabaya Mbak? Aslinya Surabaya, lahirnya di sana. Pindah sini. Jawa Timur Iya. ya. Tinggalnya di Jalan Magelang ini. Dulu di sini, terus kan orang tua kan sebenarnya waktu tuh dari awal pindah sini itu sama orang tua dari 2013. Terus pindah, orang tua baru pindah 2023 kemarin, balik ke Jawa Timur semua. Balik ke Jawa Timur, saya di sini sendirian, ngekos di daerah Condong Catur. Oh, di Conca. Iya, itu rumahnya orang tua. Saya nggak berani tinggal di situ soalnya, maksudnya karena kan deket sama makamnya ibu, terus ibu nggak adanya kan juga di rumah, jadi nggak mau di rumah. Iya, masih kebayang ya betul. bersamanya. Iya. Makanya orang tua pindah ke sana, ibu bapak pindah ke sana karena juga ya biar mungkin nyari ketenangan sendiri juga di sana. Saya di sini. Memang kalau dari keluarga besar kebanyakan kita campur sebenarnya. Campur, ada yang muslim, ada yang non juga berarti gitu. udah maksudnya tidak awam lagi maksudnya dalam keluarga betul. kalau ada yang muslim gitu ya. Cuman memang dari kalau istilahnya kebiasaan untuk kayak puasa, terus mungkin tahu sholat tarawih dan lain-lainnya memang dari nenek sebelumnya gitu. Nenek muslim? Nenek muslim. Oh, Masya Allah. Nenek muslim gitu. Ya, jadi memang dari kecil udah kayak diajarin pelan-pelan untuk secara nggak langsung mungkin dikenalkan lah ya, visualnya betul. sudah terlihat. Betul. Gitu Jadi ya. sekarang tinggal melakukan lebih baik lagi. Lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi. Betul sekali. Baik. Ini ada rintisan dari kami untuk Mbak Fanya, ini nanti dibawa, dipakai mukenanya untuk sholat. Sudah punya mukena belum? Belum Nanti dipakai ya. Dipakai ya. Ini ada baju juga, ada Al-Quran juga, ada Iqra. Ini nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Tapi yang pertama untuk dipelajari adalah sholat dulu ya Mbak Fanya ya. Sholatnya dulu, itu yang paling penting. Terus juga ada, kami juga harus menyerahkan, ini ada titipan dari saudara-saudara muslim, yaitu zakat mal yang memang salah satunya harus diserahkan kepada mu'alaf gitu, karena
ada 8 asnaf atau golongan yang salah satunya adalah mu'alaf, dan kita menyalurkan untuk teman-teman mu'alaf gitu ya. Jadi mohon untuk diterima, mudah-mudahan bermanfaat Mbak Fanya. Amin, bermanfaat untuk kedepannya biar lebih baik lagi, biar lebih tertib lagi. Siap. Nah ini nanti karena dalam Islam mungkin Mbak Fanya juga sudah belajar ya sedikit-sedikit, dan Islam itu ada rukun Islam, yang pertama adalah syahadat, tadi sudah selesai ya. Mungkin prosesnya cepat, prosesnya sebentar ya, tapi ini menjadi satu titik balik untuk Mbak Fanya ya, untuk yang selanjutnya akan merubah semuanya ke depannya. Dan harapan kami Mbak Fanya bisa menjadi seorang muslimah yang lebih baik lagi, kafah, bisa menjalankan semua perintah dan syariat tidak karena terpaksa, tapi menjadi sebuah kebutuhan, begitu ya. Lalu tadi rukun Islam pertama syahadat sudah, yang kedua adalah sholat. Sholat nanti ada puasa, zakat, dan haji. Nah ini nanti yang kedua ini Mbak Fanya harus laksanakan nih sholat. Berarti ini sudah sholat zuhur nanti ya. Nanti sampai di kosan mandi wajib. Tahu cara wudhu? Pernah lihat orang wudhu? Pernah. Nanti kalau wudhunya di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, bismillahnya dari luar. Oh ya, bismillahnya dari luar sebelum masuk. Kaki kiri dulu ya masuknya. Terus buka kerannya, mulai basuh. Semuanya dimulai dari sebelah kanan. Oke? Kanan dibasuh nih, sela-sela kuku, kalau bisa nggak usah panjang ya, bersih. Terus kiri 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu kumur-kumur dan sedikit masukkan air ke dalam hidung 3 kali juga. Ya. Setelah itu basuh wajah. Wajah ini batasnya sampai bagian yang tidak ditumbuhi rambut ini wajah ya. Jadi diusap 3 kali. Setelah itu tangan sampai ke siku 3 kali kanan, 3 kali kiri. Setelah itu ambil air, dibuang, diusap ke kepala dan daun telinga 1 kali saja. Ya, itu diusap. Setelah itu harusnya terakhir kaki. Setelah kepala dan daun telinga harusnya terakhir kaki. Tapi karena ini mandi wajib, mandi dulu kakinya nanti. Siram air dari sebelah kanan, dari kepala ya ke bawah 3 kali. Setelah itu mandi seperti biasa. Setelah bersih, bilas mau keluar kamar mandi, baru kaki terakhir. Kaki ini kanan 3 kali, kiri 3 kali. Batasnya mata kaki dilebihkan sedikit. Paling 3-4 jari. Jadi kalau Mbak Fanya ke mall ya, ke tempat-tempat yang area publik yang tempat wudhunya tidak terlalu tertutup, tidak perlu mengangkat pakaian terlalu tinggi. Ini kita sering lihat perempuan-perempuan diangkatnya terlalu tinggi, padahal tidak. Sesuai dengan hadis atau dasarnya, dalilnya bahwa cukup diangkat, bantal kaki dilebihkan sedikit. Diusap 3 kali kanan, 3 kali kiri. Setelah itu sudah boleh sholat. Ya. Mandi wajib ini dilakukan sunnah ini untuk teman-teman yang baru mengikrarkan syahadat. Lalu nanti kalau perempuan selesai haid itu juga harus mandi wajib baru sholat gitu ya. Nanti ada di bukunya nggak ada. Ambil di dalam. Gitu ya. Nanti diajarkan. Masih sampai ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kalau kan ini karena aku sebenarnya kan memang untuk lebih kayak ke proses ini kan nggak mau sampai orang lain tahu gitu kan, karena kan lingkungan sendiri terlebih banyak bibirnya berkomentar gitu. Memang masa bodoh dengan itu. Cuman kalau misalnya kalau perempuan sendiri tuh kan kalau emang di tempat kerja kan ada musola sendiri gitu. Kalau perempuan tuh baiknya tetap di musola atau sebisanya enaknya sholatnya dia tetap dijalankan? Terserah, mau boleh ke musola boleh, mau bareng teman ya. Kalau karena baru boleh bareng teman, boleh ke musola. Kalau misalkan Mbak Fanya masih mau belajar dulu sama teman, berdua aja sholatnya boleh. Karena untuk perempuan tidak diwajibkan, tidak ada kewajiban seorang perempuan itu harus sholatnya berjamaah di masjid. Itu untuk laki-laki. Ya, kalau laki-laki wajib boleh. Maksudnya harus berjamaah itu lebih utama. Pahalanya lebih besar juga untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan bahkan kalau bisa di dalam kamarnya. Iya, perempuan itu sangat dijaga dalam Islam. Bahwa semua seluruh tubuhnya ini aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Iya kan, makanya kita harus menjaga diri sebagai perempuan. Boleh. Misalkan Mbak Fanya mau mungkin di ruangan ada di kantornya mungkin ada ruangan khusus gitu ya, bisa buat sholat, nggak apa-apa sholat di situ. Tidak mengharuskan perempuan itu datang ke masjid. Tapi kalau dalam rangka belajar, bapaknya mau ikut jamaah, boleh. Boleh, perempuan diperbolehkan sholat di masjid boleh, tapi tidak diwajibkan. Begitu ya? Paham ya? Gitu.
Nanti bukunya di sini ada ya, yang tadi saya jelaskan. Cara mandi wajib tadi di sini juga ada. Kalau Mbak Fanya tadi lupa, boleh dilihat di sini ya. Nah, mandi wajib, mandi junub ya. Nah, ini ada. Kapan dilaksanakannya? Ini 1 masuk Islam, lalu 2, 3, gitu ya. Tuh. Ada ya, dibaca ya setelah mandikan jenazah itu juga orang mandi wajib, gitu ya. Ini tata cara mandinya tadi saya jelaskan. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri gitu ya. Ada semua di sini. Nanti kalau lupa bisa dibuka lagi. Oke. Sama sholatnya juga. Sholat juga ada. Dan ada bacaan Latinnya. Jadi kalau Mbak Fanya, kalau ini kan belum bisa ya bacanya, jadi pakai Latinnya dulu. Ya, dibaca sambil dihafalkan tuh. Saat tahiyat bacanya ini, at-tahiyatulillah ya. Gitu. Nanti bisa dipelajari. Ada teman yang muslim? Ada. Nanti bisa bareng dulu sholatnya. Yang pertama dihafalkan mungkin gerakannya. Gerakannya dihafalkan, bacaannya pelan-pelan. Bacanya nanti yang pertama dihafal yang Al-Fatihah dulu ya. Ini saya kasih tanda. Al-Fatihahnya di halaman 109. Ini surat Al-Fatihah ya. Itu dihafalkan. Gitu. Silakan bisa dibawa. Terima kasih. Oke. Mbak Fanya sendiri harapannya apa nih ke depannya setelah ini? Jadi yang lebih baik lagi, harus bisa mengontrol diri lagi. Ya setidaknya bisa membantu orang tua tadi lah. Jalannya baik semuanya. Jadi versi terbaiknya Mbak Fanya betul. Ya setelah masuk Islam. Baik. Ada pesan nggak Mbak Fanya untuk teman-teman mungkin yang mau masuk Islam tapi masih takut gitu, masih maju mundur, kan Mbak Fanya juga sempat begitu ya di fase itu. Gitu. Apa yang menguatkan? Mungkin kalau dari saya pribadi itu yang saya lakukan istilahnya yang kalau mungkin ada di buku juga, tadi saya juga habis baca buku hijrahnya itu doa sepertiga malam, itu yang saya lakukan. Meskipun tidak tahu caranya seperti itu, tapi saya minta petunjuk. Istilahnya kalau memang saya ragu-ragu ya tolong dibelokkan lagi ini sampai benar-benar saya mantap, tenang, dan untuk menentukan tanggal dan harinya itu pun saya minta dari doa sepertiga malam itu saya lakukan sampai bulan kemarin. Terus saya minta, awalnya kan memang maunya di Surabaya, cuman karena faktor pekerjaan yang nggak bisa membuat saya keluar kota, akhirnya dibantu dicarikan di sini. Iya betul gitu. Berarti jadi harus doa sepertiga malamnya itu berdoanya. Tuh berdoa mau petunjuk gitu. Betul. Kita juga sampai mantap sampai yakin betul. Betul, nggak apa-apa berbulan-bulan ditunggu, yang penting mantapnya itu. Yakin gitu ya. Betul. Nah kalau ragu-ragu juga kan nanti ngejalaninnya setengah-setengah. Betul. Benar-benar ya. Oke Mbak Fanya, terima kasih sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah itu. Sudah cukup. Baik. Terima kasih ya Mbak Fanya ya, karena sudah mau sharing, mau berbagi, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi gitu ya. Untuk semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya, panggilannya Fanya. Untuk kesan pesannya di Mualaf Center ini, pertama datang pas saat di perjalanan masih tenang-tenang saja. Terus waktu duduk sini kok sudah mulai grogi. Baca biar nggak grogi, dikasih buku, tambah grogi, tambah menyentuh hati sekali, tambah nangis. Tapi untuk keseluruhannya dilayani dengan baik. Sebelumnya juga dibuatkan jadwal dan lainnya juga dipermudah. Setelah proses juga lega dan dikasih wajangan-wajangannya, semakin tambah mantap lagi. Terima kasih untuk bantuannya. Semoga kedepannya saya lebih baik dan saya minta bantuannya kedepannya kalau ada kurang-kurangnya. Siap, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Mbak Fanya, dan mudah-mudahan kita doakan ya Mbak Fanya nih kembali dari nol ngitungnya nih ya. Masya Allah nih, di ruangan ini nih Mbak Fanya yang hitungannya dari nol lagi nih, diampuni dosa-dosanya gitu ya, tanpa mengurangi amal kebaikan yang sudah diperbuat gitu ya. Jadi dipergunakan sebaik mungkin peluang ini, kesempatan ini, hidayah yang mahal ini gitu ya, karena tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama seperti Mbak Fanya gitu ya. Kita mau minta doa sama Mbak Fanya nih bisa nih langsung nih. Doanya naik ke langit ini langsung tanpa hijab insya Allah gitu ya. Baik, terima kasih semuanya Mbak Fanya, dan semuanya lah kita doakan yang baik-baik insya Allah gitu. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini.
Sebelumnya saya berterima kasih untuk semuanya yang hadir, yang sudah mendukung dan support dari jalannya dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta, dimanapun berada sahabat-sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.